Hari ini cuaca cerah sekali. Aku sedang berada di daerah Garut, tepatnya di Danau Situ Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Situ Bagendit merupakan objek wisata alam. Aktivitas wisata yang dapat dinikmati di sini mengelilingi danau dan menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Mitosnya, danau ini adalah bekas rumah dan lumbung padi Nyai Endit yang ditenggelamkan air. Banyak cerita rakyat yang membuat aku berpikiran positif tentang makna saling tolong-menolong di dalam kehidupan ini. Kali ini, aku mau membantu masyarakat desa Jolok untuk menangkap ikan dari Danau Situ Bagendit. Cara menangkap ikan di sini dinamakan milet. Teknik cara penangkapannya cukup unik. Pertama-tama, kami harus mengumpulkan ranting-ranting bambu. Satu persatu ranting bambu dikumpulkan dan kemudian dinaikkan ke atas rakit. Kerja bersama-sama mengangkut ranting bambu ke atas rakit membuat kerja berat menjadi lebih ringan. Setelah ranting bambu dirasa sudah cukup, kami mulai berangkat menuju lokasi. Rakit yang kami naiki mendapat beban yang cukup berat karena mengangkut ranting bambu yang cukup banyak dan 6 orang termasuk aku. Satu persatu ranting bambu kami susun di atas air hingga saling menumpuk. Ranting bambu yang paling besar berada paling bawah. Kemudian ranting bambu yang lebih kecil kami susun di atasnya. Kemudian aku tancapkan batang kayu di tengahnya agar ranting-ranting bambu ini tidak terseret arus air. Ayo, kita panen sebelah situ tuh. Panen sebelah mana? Sana? Ya. Oh, ayo. Milet ini adalah sarang untuk ikan berlindung dan berkembang biak. Paling lambat, 1 bulan baru bisa kami panen ikan di milet ini. Sekarang, kami menuju milet yang sudah siap untuk dipanen. Jaring kami bentangkan mengelilingi milet, satu persatu batang bambu kami tancapkan ke dasar danau. Jaring harus rapat satu dengan yang lain agar ikan tidak dapat lolos. Setelah jaring mengelilingi milet, langkah selanjutnya mengangkat ranting-ranting bambu. Ranting bambu harus hati-hati diangkat karena dapat merobek jala. Karena masih ada sisa ranting bambu di dalam lingkaran jala, aku pun harus membersihkan dengan cara menyebur ke dalam lingkaran jala. Setelah lingkaran jala bersih dari ranting bambu, saatnya jaring diturunkan. Aku mulai menggiring ikan agar menyangkut pada jaring. Usaha berat yang dilakukan aku dan beberapa warga di sini pun membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Hasil tangkapan yang melimpah membuat kami lebih bersemangat meskipun cuaca di Danau Situ Bagendit panas sekali. Ikan nila yang kami dapat langsung dibersihkan. Sisik ikan dan isi perut kami buang. Kemudian dagingnya dilepaskan dari durinya. Daging ikan nila sudah terkumpul. Aku tertantang untuk membuat olahan makanan ringan yang unik dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Aku memilih membuat cilok warna-warni. Loh, ya Kang? Ini yang udah dibeletin langsung bawa ke sana aja. Udah ditunggu di sana. Oh, ya Kang. Tahap pertama proses pembuatan cilok, daging ikan nila yang sudah difilet ditumbuk hingga halus. Aku dibantu Teh Tira untuk membuat adonan cilok. Bawang putih dikupas, lalu ditumbuk hingga halus. Setelah itu, Teh Tira membuat bumbu yang terdiri dari cikur, cabai merah, dan garam yang juga ditumbuk halus. Bumbu-bumbu ini dapat menciptakan rasa gurih dan rasa pedas. Tahap selanjutnya, kacang goreng dimasukkan ke dalam bumbu tadi, ditumbuk hingga halus. Sudah terbayang lezatannya dari bumbu kacang ini. Sekarang giliranku melakukan tahap berikutnya, membuat adonan cilok dengan ikan nila yang sudah ditumbuk halus
dicampur dengan tepung terigu dan kemudian tepung aci. Jangan lupa bawang putih yang sudah ditumbuk halus juga dimasukkan ke dalam adonan dan aduk lagi hingga merata. Supaya menarik, aku mewarnai adonan cilok dengan pewarna makanan. Sekarang, aku mulai membentuk adonan cilok menjadi bola-bola kecil. Aku membentuk cilok warna hijau dan merah. Teh Tira membentuk warna kuning. Teh, servis dulu ya Teh ya. Setelah itu, aku menyiapkan air mendidih untuk merebus cilok-cilok ini. Lamanya perebusan cukuplah singkat, hanya 30 menit saja, agar tekstur cilok menjadi lembut. Cilok warna-warni yang sudah matang diangkat lalu ditiriskan. Daging ikan nila yang menjadi bahan dasar cilok warna-warni ini memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang tinggi, yang baik bagi kesehatan tubuh. Kandungan protein hewani dapat menjaga ketahanan dan stamina tubuh. Kandungan omega 3 dapat menurunkan kadar kolesterol dan kandungan fosfor yang cukup tinggi dapat mencegah osteoporosis.